Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Bunda Naura. Jumpa lagi malam ini dengan saya dalam suasana yang berbeda dan pastinya dalam pembahasan yang selalu berbeda. Kalau kemarin kita berbicara tentang sifat negatif yang kita miliki untuk mengenal diri sendiri agar terjadi lompatan prestasi dari hasil kerja kita yang sebelumnya menjadi lebih baik lagi, maka kali ini saya mengajak Anda untuk mengenal karakter konsumen. Untuk memberi pertanyaan dalam kuis itu tidak mudah ya. Saya harus berpikir bagaimana agar pertanyaan saya itu berbobot, agar pertanyaan saya nanti dijawab oleh para peserta dan jawabannya itu bisa dibaca oleh para pengikut yang lain dan mereka bisa mengambil ilmu dari apa yang sudah disampaikan oleh para peserta. Jadi jawaban Anda itu bukan sekedar jawaban. Pertanyaan yang saya lontarkan juga bukan sekedar pertanyaan, jawaban yang Anda berikan juga bukan sekedar jawaban, karena akan dibaca oleh para pengikut-pengikut Bunda Naura yang saat ini viewernya sudah mencapai 21.000 lebih. Jadi untuk Anda yang ikut kuis ini, secara tidak langsung jawaban Anda akan membantu mereka, memotivasi penjahit-penjahit lain untuk mengambil ilmu dari jawaban-jawaban dan pertanyaan dari acara ini. Jadi acara ini jangan dianggap main-main. Saya serius menggarap para pemula untuk lebih maju, untuk lebih bersemangat agar menjadi penjahit-penjahit yang lebih berkualitas dari sebelumnya. Ya, oke. Untuk selanjutnya, mengenal karakter konsumen. Dari sekian banyak konsumen itu, ada konsumen itu yang nurut aja. Manut Bunda mau dibikin seperti apa? Yang penting bagus. Manut Bunda, terserahlah warnanya apa, ini itu. Banyak konsumen yang seperti itu yang percaya dengan kita. Dan untuk menjadi penjahit yang dipercaya oleh konsumen, yang membuat penjahit konsumennya manut kepada penjahitnya itu tidak mudah. Seorang konsumen akan manut kepada penjahit jika penjahit itu dianggap cerdas, dianggap paham model, dianggap paham warna dan paham bahan. Karena tanpa itu seorang konsumen pasti punya banyak kemauan. Benar apa benar? Seorang konsumen tidak akan manut kepada penjahit yang tidak pintar. Untuk itu, ayo kita cerdaskan diri agar kita memiliki banyak banyak konsumen yang nurut sama kita. Selain konsumen yang nurut itu tidak usah dibahas. Kalau konsumen yang nurut itu berarti sudah di tangan kita ya. Ada lagi konsumen yang banyak keinginan. Bun ini nanti dikasih rempel ya, bun ini nanti dikasih bunga ya, bun ini nanti dikasih kerut dan lain-lain. Terus ada lagi konsumen yang sok tahu. Misalnya permak kan juga konsumen. Bun ini nanti tinggal dipotong aja dijahit udah beres. Padahal nggak semudah dia ngomong. Padahal yang di permak itu harus didedel dulu, kemudian baru bisa dijahit. Jadi itu adalah pelanggan yang sok tahu. Kemudian ada lagi pelanggan yang selalu memberi kritikan. Pada saat baju sudah jadi ada aja yang salah. Ini nggak bener, ini nggak bener, ini nggak bener. Nah, terus ada juga konsumen yang suka membanding-bandingkan. Pada saat datang ke kita, konsumen itu bilang kalau di sana gini, kalau di sana gini, gitu. Ya, membanding-bandingkan kualitas kita dengan penjahit yang lain. Ada lagi konsumen yang selalu mencari-cari kesalahan kita sehingga kita harus rombak. Misalnya baju sudah dia ingin baju yang seperti ini. Kemudian setelah baju jadi seperti yang dia inginkan, ada saja yang
bilang ininya kebesaran, ininya kurang kecil, ininya gini dan minta dirombak. Terus kemudian ada juga pelanggan yang selalu bilang santai, Bun ini mau dipakai kapan? Santai Bun, dia bilangnya santai tapi sering sekali telepon, bajunya udah jadi belum, bajunya udah jadi belum. Terjadi kekhawatiran kalau bajunya tidak segera dikerjakan, tapi begitu baju sudah selesai dia bilang, iya Bun, nanti ngambilnya belum mau dipakai kok, nanti santai, dan itu kadang membuat kita jengkel. Terus ada lagi konsumen yang sangat disiplin dan yang selalu tepat waktu. Kalau dia ngomong tanggal 17 mau dipakai, maka dia harus tanggal itu harus jadi. Dan banyak lagi jenis-jenis konsumen yang kita hadapi pasti. Dan ini kalau untuk penjahit yang jam terbangnya tinggi, maksudnya sudah lama ada di dunia jahit, menghadapi konsumen yang seperti itu pasti nggak terlalu ribet, pasti adalah solusinya gimana gitu. Tapi untuk penjahit pemula pasti akan terjadi rasa nervous, deg-degan, gelisah, kadang dikomplain nggak bisa tidur. Itu pernah saya alami. Jadi untuk Anda yang para pemula, jangan pernah ragu. Saya menyebut Anda yang mengawali dunia jahit sebagai pemula, jangan tersinggung ya. Bukan berarti saya senior, bukan berarti saya lebih pinter, bukan berarti saya ini orang yang mumpuni, bukan. Saya juga masih belajar, tapi tidak bisa dikatakan pemula. Saya tidak suka dengan penjahit yang sudah lama tapi mengatakan dirinya pemula. Pemula itu orang yang masih belajar sambil meraba-raba bikin pola, yang untuk membuat satu baju aja perlu 1 minggu berpikirnya. Bahkan lebih, dulu saya 1 baju 2 minggu. Ya, jadi untuk Anda yang pemula, jangan berkecil hati. Banyak sekali penjahit senior yang mau membantu Anda. Termasuk saya di sini, saya ingin membesarkan hati Anda, menguatkan semangat Anda untuk berjuang. Memangkas kelemahan hati Anda, bahwa Anda pasti bisa maju. Anda pasti bisa sukses. Nah, dari jenis-jenis konsumen itu tadi akan menjadi pertanyaan kuis saya kali ini. Pertanyaannya, ceritakan konsumen yang paling berkesan dalam perjalanan karir jahit Anda, yang membuat Anda terpacu untuk lebih maju dan lebih bersemangat dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada konsumen. Ya, pertanyaan kuis kali ini saya ulangi. Ceritakan. Jadi Anda cuma disuruh bercerita. Yang ceritanya itu nanti akan membuat atau akan memotivasi penjahit pemula yang saat ini masih ada di zona deg-degan, di zona gelisah, di zona takut salah, di zona di mana mereka putus asa untuk tidak melanjutkan karirnya di dunia jahit. Ya, saya ulangi lagi. Ceritakan konsumen yang paling berkesan dalam perjalanan karir. Saya ulangi ya, biar lebih jelas. Pertanyaan pertama, ceritakan konsumen yang paling berkesan dalam perjalanan karir jahit Anda, yang membuat Anda terpacu untuk lebih maju dan lebih bersemangat, sehingga Anda bisa meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada konsumen. Pertanyaan kedua, upaya apa yang sudah Anda lakukan sehingga konsumen Anda mulai banyak yang repeat order. Repeat order maksudnya sudah pesen karena puas, jadi pesen lagi. Jadi upaya Anda, upaya apa? Kalau untuk penjahit yang sudah lama ya biasa saja, ada penjahit yang datang lagi. Tapi kalau untuk pemula itu ada penjahit yang sudah datang kemudian datang lagi, itu luar biasa. Itu istimewa sekali dan itu sebuah prestasi.
Jadi upaya apa yang sudah Anda lakukan sehingga konsumen Anda mulai banyak yang repeat order. Terus yang ketiga, pertanyaan terakhir, apakah kuis yang saya adakan ini menurut Anda bermanfaat? Karena kalau banyak yang menjawab tidak bermanfaat, maka kuisnya akan saya hentikan. Demikian dari saya malam ini, Bunda Naura. Semoga apa yang saya sampaikan dan kuis yang saya adakan ini berkah untuk yang sudah support, bisa menjadi ladang amal bagi kita semua, baik dari segi support hadiahnya ataupun yang memberi pertanyaan dan yang mengikuti kuis ini. Semoga semuanya berkah dan bisa menjadikan kita sebagai keluarga baru, yaitu keluarga penjahit Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan semoga sehat selalu.